dipersembahkan oleh Pemirsa, pergantian pemerintahan baru masih sekitar 7 bulan lagi, namun koalisi Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mulai sibuk kasak-kusuk membidik kursi menteri. Ada partai yang merasa berjasa besar dalam memenangkan Prabowo Gibran sehingga PD meminta minimal 5 jatah kursi menteri. Ada pula yang merasa tak kalah habis-habisan bercucuran keringat untuk pasangan nomor urut 2 tersebut sehingga layak diganjar jumlah menteri yang tak kalah banyak. Titipan-titipan juga kian berdatangan menghampiri Prabowo. Di sisi lain, Presiden terpilih pemilu 2024 tersebut memiliki misi merangkul semua pihak termasuk partai di luar koalisi untuk memperkuat pemerintahannya nanti. Bagaimanakah tarik-menarik pembagian kue kekuasaan dalam koalisi Prabowo Gibran? Bagaimana pula peluang masuknya partai lain ke dalam koalisi Indonesia Maju? Inilah kontroversi selengkapnya kode-kode jatah kursi menteri. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Kita belum bicara sampai sana, yang jelas kami tahu bahwa Prabowo Subianto juga pada saatnya akan kembali mengumpulkan partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Nah, soal menteri itu prerogatif presiden. Saya ini kan mantan ketua MPR, hafal ya. Berharapnya berapa, Pak? Ya, Kan 5 nih, Pak. Kalau Pak berapa, Pak? terserah beliau presidennya. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Ini loh usulan mah boleh aja, kalian usulin siapa juga boleh, nggak dilarang, namanya demokrasi. Maju menteri lagi, Bang. Kalian usulin semua juga boleh, mak kamu nih usul juga boleh. Namanya usul kan juga, bukan ngecek dong, beda. Baik, pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Kemudian ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Di sebelah kiri sudah ada juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Mas Zaki. Hadir pula Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, Uce Gustafati. Bang Uce. Selamat malam. Selamat malam, dan kami masih menantikan kehadiran dari politikus PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Sebelumnya kami juga sudah mendapatkan konfirmasi kehadiran dari Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, tapi membatalkan untuk hadir pada malam hari ini. Dan sini juga sudah ada teman-teman dari IRKA, Ikatan Remaja Kampung Rawa. Kita berikan tepuk tangan juga. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah hadir. Bang Nurdin, saya akan langsung mulai dari Anda. Golkar ini menjadi bintangnya. Kalau menurut rekan Anda, Mekeng, Golkar itu minta minimal 5 jatah kursi menteri karena Golkar bakal jadi lokomotif utama pemerintahan Prabowo. Pak Prabowo sendiri dari Gerindra, tapi kenapa kok yang mau jadi lokomotif utamanya itu Golkar, Bang? Mbak Sylvia, di dalam realitas perpolitikan nasional kita, power sharing tak terhindarkan. Kenapa? Karena setiap pemerintah ketika demokrasi kita dibangun di atas multi partai, maka yang paling penting membangun negeri adalah terciptanya kestabilan politik. Dan salah satu faktor yang bisa menciptakan kestabilan politik adalah para partai-partai. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga ketika bertemu DPD 1 dan pengurus partai di Bali, itu adalah pernyataan dari sebuah harapan atas dasar daripada kinerja partai setelah dilakukan evaluasi oleh Bapilu, oleh pemenangan pemilu Partai Golkar. Ternyata bahwa data menunjukkan 80% daripada pemilih Partai Golkar itu memilih Pak Prabowo. Jadi kalau suara Partai Golkar sekarang bersama calegnya itu kurang lebih daripada 22 juta, itu sama dengan kurang lebih 17 juta. Pemilih Partai Golkar itu telah memilih Pak Prabowo.
Kalau suara Pak Prabowo 92 juta, dikurang 17 juta, itu artinya bahwa tidak sampai 50%. Mengandung makna bahwa angka-angka tersebut dengan 17 juta pemilih Partai Golkar itu menandakan bahwa Pak Prabowo bisa mencapai 28%. Jadi tapi itu adalah sebuah Jadi harapan. Golkar paling berjasa ya untuk memenangkan Prabowo. Kita tidak mengatakan semua partai ini berjasa. Nggak mungkin. Demokrat berjasa, semua partai pendukung baik yang terpilih parlemen maupun tidak terpilih itu ada berjasa. Jadi di sini tidak ada istilah bahwa kita yang paling berjasa dan yang lain kurang berjasa. Tapi mau jadi lokomotif utama itu maknanya apa, Bang? Itu bagus. Karena Golkar di antara semua partai ini yang tertinggi 102. Maknanya apa lokomotif utama Maknanya itu? ini adalah dia akan menjadi terdepan di dalam mendukung seluruh prosesi daripada visi misi program Pak Prabowo. Misalnya makan siang gratis, menghilangkan kemiskinan. Itu kan sekarang yang dilakukan Pak Prabowo, pemberantasan korupsi. Di situ Golkar akan tampil terdepan, tentu bersama partai lain. Tapi untuk bukan mendukung. terdepan untuk meminta jatah menteri? Bukan, tidak bermakna seperti itu. Lokomotif dalam hal terdepan untuk tampil mensukseskan, membantu, mendorong daripada program Pak Apakah Prabowo. benar bahwa Golkar meminta supaya ada menteri utama dan itu harus dari Golkar? Menteri utama adalah menteri yang membawahi Menko-Menko. Sampai saat ini belum pernah, saya sendiri tidak pernah mendengar itu dan kita di partai belum pernah membahas seperti itu. Sekali saya katakan bahwa harapan yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu adalah tidak lebih daripada ikut memotivasi daripada seluruh kader partai, baik yang terpilih maupun tidak terpilih yang telah berjuang untuk memenangkan Partai Golkar dan memenangkan Pak Prabowo. Baik. Jadi harapan itu bukan sebuah permintaan yang bersifat maksa. Tetap kita sangat menghargai bahwa sekalipun partisipasi kita sangat tinggi dan sebagainya, tetap kewenangan daripada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dan itu prerogatifnya itu. Baik. Nah. Mas Zaky, apakah setuju bahwa Golkar nanti menjadi lokomotif utama di pemerintahan Prabowo Gibran? Ya kalau kami lihat itu bagus ya. Ini kan niatan dari teman-teman Golkar. Perbedaannya kami di KIM ini, di Koalisi Indonesia Maju, kita ini saling mendukung satu sama lain. Kolaboratif ya, Bang Nurdin ya. Bagaimanapun kita senang mendengar teman-teman Golkar ingin menjadi lokomotif. Berarti apa? Golkar ini menepati komitmen yang kita susun bersama di awal dulu. Bersama Pak Prabowo, bersama Gerindra, PAN maupun partai-partai lainnya. Bahwa kita bersama bukan hanya ketika mendaftarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke KPU. Tetapi juga berjuang bersama habis-habisan ketika kampanye agar Pak Prabowo bisa menang. Tetapi setelah itu juga kita bersama-sama menjaga dan mengisi pemerintahan ini agar apa yang telah kita janjikan, visi misi program yang kita sampaikan kepada masyarakat benar-benar bisa terwujud. Jadi kalau misalnya tadi Bang Nurdin bilang siap menjadi lokomotif, bagi kami itu sangat positif pada Demokrat. Demokrat jadi apa? Kalau Golkar mau jadi lokomotif utama, Demokrat mau jadi apa? Ya kita menjadi bagian penting dalam pemerintahan ini. Bagi kami dimanapun peran dan posisi kami, Pak Prabowo sebagai presiden tentunya sudah mengetahui, ya kan, melihat betul jejak rekam kami juga gitu. Dan tentu teman-teman Golkar, teman-teman PAN, tadi juga teman-teman partai lain ya yang tidak masuk dalam parlemen, bagi kami semua punya peran yang saling mengisi satu sama lain dan punya peran penting dalam memastikan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga kalau tadi dibicarakan Bang Nurdin siap ini, di Golkar siap itu bagus gitu. Yang kita khawatirkan kalau justru ada partai koalisi di KIM ini Bang ya. Iya kan, kemudian mendadak setelah menang lalu nggak jelas gitu sikapnya mendukung Pak Prabowo gitu. Dan lagi pula bagi kami sah-sah saja lah. Beliau kan ikut berkeringat. Kita sama-sama berjuang kok memenangkan Pak Prabowo. Kan begitu ya? Ngomong-ngomong soal berkeringat. Jadi kalau ingin itu ya sah-sah saja, tetapi tetap satu kata kuncinya. Kami semua di KIM ini, Koalisi Indonesia Maju, ya sangat menghormati Pak Prabowo dan hak prerogatif beliau selaku presiden. Jadi kita apapun langkah yang beliau ambil, kita dukung penuh. Dukung penuh. Dukung penuh, tapi yang namanya sudah berkeringat tidak boleh dilupakan. Ya, Mas Zaky, Demokrat kan katanya ini sudah berjuang habis-habisan untuk Prabowo Gibran, terutama di Jawa Timur. Makanya ada kenaikan suara Prabowo di Jawa Timur, padahal di 5 tahun sebelumnya itu suara Prabowo kalah dibandingkan suara Presiden Jokowi pada saat itu ya. Jadi untuk bisa membayar keringat yang sudah dikeluarkan klaim Demokrat memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur, pantasnya diganjar apa ya? Berapa kursi menteri? Mas Zaky? Pertama begini, memang realita politik Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menang 66% kalau tidak salah di Jawa Timur. Ya Bang ya? Tetapi ini memang kami habis-habisan. Pak SBY misalnya turun hampir 80 kota di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Juga kita lihat bagaimana Mas Ahaye hampir setiap kali kegiatan Pak Prabowo, Mas Ahaye juga selalu mendampingi. Dan masanya luar biasa lah kita lihat. Mesin Demokrat pun berjuang habis-habisan. Di lapangan semua bisa terlihat dengan nyata gitu. Tetapi lagi-lagi perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Nggak mungkin kalau Demokrat sendirian,
tanpa ada teman-teman Gerindra, tanpa ada teman-teman Golkar, tanpa ada teman-teman PAN, dan juga tokoh-tokoh lain, maupun partai-partai lain, kemenangan mutlak itu tidak ada. Nah, perbedaannya adalah kita kompak. Nggak ada ceritanya di KIP ini saling menyerang satu sama lain. Masih sesama partai, ya Bang? Ya, nggak ada gitu loh. Ya, mungkin kalau... Saling menimbang keringat ada nggak? Mana yang lebih berat? Kalau masalah timbang timbangan, kalau menurut kami, Pak Prabowo lah yang lebih memahami. Yang pasti kami hanya ingin mempertegas dalam konteks apa, bahwa kami siap. Ya, Pak Prabowo, kita sudah siap mendaftar bersama, kita sudah siap berjuang memenangkan Pak Prabowo kemarin, ya, di Jawa Timur. Bahkan sampai Pak SBY kan menyampaikan saya akan turun gunung, dan terbukti Pak Prabowo juga di acara buka puasa kemarin menyampaikan sangat mengapresiasi Pak SBY jalan kaki 7 km demi komitmennya karena ingin mengkampanyekan Pak Prabowo di kampanye. Sekarang kan ternyata sudah membuahkan hasil. Ya, Golkar sudah terang-terangan minta minimal 5, apapun lah itu namanya, harapan, ekspektasi, usulan. Kalau Demokrat minta berapa? Ya kan kemarin sudah jelas, tegas dan jelas bahwa Pak Prabowo selaku presiden sudah menyampaikan bahwa sudah meminta Mas Ahaye untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya mengisi pemerintahan. Kalau masalah jumlah, bagi kami hanya 3 yang tahu. Satu adalah Pak Prabowo, kedua adalah Mas Ahaye, yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau menurut kami cukup biarkan itu menjadi ranah Pak Prabowo dan Mas Ahaye. Kami tinggal menunggu saja siapa yang dipanggilnya sama Mas Ahaye. Lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan Golkar? Ya, tinggi dan rendah itu relatif lah kalau menurut kami. Yang penting kekompakan, kebersamaan kita nih Bang, ya, terus terjaga sampai 5 tahun ke depan. Jadi janji Pak Prabowo atau minimal benar-benar 1 Menko? Nggak perlu minimal-minimal lah kami. Pak Prabowo paham betul lah. Beliau sudah menyampaikan kepada Mas Ahaye dan Demokrat jawabannya betul gitu loh. Baik Golkar maupun Demokrat, jawabannya sama-sama cantik. Biarkanlah, serahkanlah kepada Pak Prabowo. Itu di depan layar ya, Mas Adi. Mas Adi, ada yang sudah... Di depan layar maupun di depan layar sama. Kita lihat saja ya, kalau di belakang kayak gimana ya. Mas Adi, ada yang sudah cukup vulgar menyebutkan minta minimal 5 jatah menteri, ada yang masih kode-kodean. Menurut Mas Adi, lebih baik vulgar terus terang saja sekalian, atau ya stay humble lah? Saya kira memang dalam politik kita itu tak perlu ada yang disembunyikan. Kan secara umum politik kita itu kan seperti rumah kaca. Apa yang terjadi di istana, di Golkar, Demokrat, ini terang benderang kok. Zilvia jangan pura-pura nggak tahu Golkar itu minta berapa, Demokrat itu minta berapa, kan juga sudah sampai ke kita. Misalnya Golkar 5, itu kan 5 dari sesuatu yang tidak melalui jalur Golkar. Kan ada jalur lain, jalur istana misalnya, kan ada. Misalnya Pak Bahlil, Pak Dito, dan yang lain. Itu di luar yang 5. Termasuk jatahnya Pak Nusron. Artinya apa? Kalau di jumlah Golkar bisa dapat 8 nanti, ini ceritanya. Itu kan omongan-omongan ya, sampai ke publik. 5 ini yang murni akan diusulkan oleh Golkar di luar jalur istana. Kan itu yang sampai. Begitupun Demokrat. Pasti Demokrat bilang 5 atau 6. Tapi kan kalau permintaan menteri itu kan ada margin of error-nya juga. Dari 5 atau 6 yang diminta ya minimal 3 lah. Kan begitu jalan ceritanya. Sesuatu yang sebenarnya rasional. Yang ingin saya katakan adalah selama kepentingan partai-partai pengusung Prabowo dan Gibran ini sesuai dengan ekspektasi, maka gejolak koalisi ini akan sustain. Maka perpanjangan soal bagaimana melanjutkan semua programnya Pak Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang ada soal. Yang akan menjadi soal adalah ketika permintaan sejumlah pos menteri dan terutama jumlah menteri itu tidak dikabulkan, disitulah sebenarnya akan muncul gejolak-gejolak. Apakah Golkar mau jadi lokomotif, apakah Demokrat akan mewarnai, itu teknis. Yang penting permintaan menterinya dipenuhi. Nah itulah kemudian menurut saya akan menjadi batu uji pertama apakah koalisi partai-partai pendukungnya Pak Prabowo dan Gibran ini akan solid di masa yang akan datang. Karena kalau permintaan Golkar misalnya 5 ini nggak dimenuhi, tentu akan menimbulkan reaksi yang nggak main-main. Golkar akan bilang, dulu kalau tak ada Golkar, Pak Prabowo agak sulit untuk maju. Karena kalau cuma Gerindra sendiri misalnya, tanpa Golkar yang jumlahnya saat itu 12%, tidak melengkapi ambang batas parlemen. Ambang batas presiden 20% maksud saya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang akan diungkit, termasuk misalnya Golkar ini untuk kepentingan parlemen cukup kuat, solid. Saat ini suaranya 15%. Jadi wajar kalau kemudian diganjar dengan hal yang sifatnya jumlah menteri jauh lebih signifikan dibanding partai-partai pengusung yang lain. Tapi Demokrat kan nggak mau tinggal diam. Lihat dulu dong, Jawa Timur Prabowo naik signifikan karena AHY dan SBY roadshow all the time. Jadi minimal dapat 4. Ini adalah proposal politik yang akan diusulkan kepada Prabowo dan Gibran. Inilah yang saya sebut sebagai batu uji pertama apakah
Prabowo akan melihat secara detail kira-kira soal proporsionalitas menteri yang diberikan ke Golkar, kemudian kepada Demokrat, kepada PAN, ini akan didistribusikan secara merata. Apakah berdasarkan suara pileg, apakah didasarkan pada kerja-kerja politik, ataukah didasarkan pada loyalitasnya nanti di kemudian hari. Karena saya yakin bulan madu di internal partai koalisinya pendukung Prabowo dan Gibran, ini kan nggak lama-lama amat juga, terutama untuk kepentingan politik di masa yang akan datang. Sekarang baik-baik saja. Ini ibarat orang kawin, orang menikah, sebulan, 2 bulan masih nyaman. Tapi setelah itu, borok-borok kekuatan politiknya akan bermunculan di mana-mana. Baik, apakah honeymoon period atau masa bulan madu ini di Koalisi Indonesia Maju akan segera berakhir karena sudah mulai berhitung jatah-jatahan menteri? Kami akan mengulasnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.